dan nikmat yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang kafir, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sangat mulia, teladan bagi kita semua, teladan bagi segala sisi yang patut kita contoh. Dan tak lupa salawat serta salam juga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta kepada kita semua yang senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan Islam sampai akhir hayat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali pada kajian diskursus khilafah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari bab 5 ya, sampai ke bab 8 Ustaz ya. Ya, kurang lebih kita akan membahas tentang bagaimana keistimewaan khilafah dalam pandangan Islam dan koreksi terhadap pemimpin dalam pandangan Islam. Alhamdulillah teman-teman, seiring waktu saat ini isu khilafah semakin berkembang ya di tengah-tengah masyarakat, ya, menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat, menjadi perbincangan di tengah-tengah umat kita kali ini. Dan tak lupa di tengah-tengah perbincangan seputar khilafah pun ada perbincangan-perbincangan yang harus kita luruskan ya. Dan bahkan kita sebagai pengemban dakwah, sebagai orang yang senantiasa memperjuangkannya, harus lebih mendalami lagi seputar tentang kajian khilafah ya. Baik seputar fikih ya, bagaimana dalam pandangan para ulama ya, dan begitu pula dengan kajian-kajian sejarah ya. Karena seiring waktu saat ini, sebagaimana yang kita perhatikan, ya, bahwasanya kajian atau materi khilafah ya, sering diframing oleh masih saudara-saudara kita yang dari oknum-oknum yang senantiasa harus kita luruskan. Ya. Karena hal ini tak dipungkiri gitu ya, mempengaruhi ke segala aspek ya, terutama di tengah-tengah para masyarakat yang masih awam seputar khilafah, sehingga banyak juga ya, salah satunya sahabat-sahabat dari obrolan saya juga yang membicarakan khilafah tidak sebagaimana semestinya yang harus disampaikan gitu. Oleh karena itu, sebelum kita mulai kajian kita kali ini supaya kajian kita lebih berkah, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Amin Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya menyampaikan kepada teman-teman ya, bagi yang ingin bertanya, teman-teman nanti boleh melalui chat atau misal kalau ingin bertanya secara langsung bisa melalui chat terlebih dahulu ya. Jika memang insya Allah ada waktunya, bisa diperkenankan nanti untuk bertanya secara langsung pada Ustaz Irfan. Untuk mengefektifkan waktu dan tempat, Al-Fakir persilakan kepada Ustaz Irfan. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum bi fadlillahi taala. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, di sore hari ini kita melanjutkan pembahasan penting yang berkaitan dengan babul ilmi babul khilafati min wijhatin nazril islami, berdasarkan sudut pandang Islam sendiri. Insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan bab kelima tentang apa? Keistimewaan konsepsi khilafah di dalam Islam. Setelah sebelumnya kita bahas berbicara tentang dalil-dalil definisi khilafah secara syar'i,
termasuk juga dalil-dalil syar'i kefarduan iqamatul khilafati. Sebelumnya pada pertemuan pertama kita sudah mengulas tentang pemetaan bukti-bukti, dalil-dalil, hujjah argumentatif kesempurnaan dinul Islam mencakup urusan pemerintahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, ketika berbicara tentang konsepsi khilafah ini seringkali itu ya, ketika kita menjelaskan apapun masalahnya, solusinya adalah khilafah, dan solusinya adalah khilafah, itu kan sebetulnya dibangun dari argumentasi yang rinci. Nah, terkadang itu kan dijadikan olok-olokan oleh kaum sufaha. Ya. Saya katakan kaum sufaha, kenapa? Karena seringkali kritikan mereka itu tidak dibangun dari asas argumen, tidak dibangun dari asas ilmu, tidak berdasarkan argumentasi yang mapan. Mereka hanya mampu mengolok-olok tapi tanpa bisa menghadirkan solusi tandingan selain konsepsi Islam itu sendiri. Nah, perlu dipahami begini, ketika berbicara tentang konsepsi khilafah sebagai solusi, itu kan sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan argumentasi Islam itu, syariat Islamiyah itu memiliki solusi atas segala macam problematika hidup manusia. Nah, ketika berbicara tentang problematika hidup manusia, ini mau tidak mau tentu berkaitan dengan peranan penguasa. Mau bicara tentang pendidikan, ada yang namanya politik pendidikan dalam Islam. Berbicara tentang masalah ekonomi, ada namanya politik ekonomi Islam. Ketika berbicara tentang pergaulan misalnya, itu pun juga diatur ya, di dalam tata kelola pemerintahan dalam Islam yang jelas menjadi institusi, lembaga yang menegakkan syariat Islamnya itu sendiri. Artinya ketika berbicara tentang apapun masalahnya, masalah kehidupan umat dikaitkan dengan solusi khilafah, itu sebutnya berbicara tentang tasawur, gambaran pemerintahan Islam itu menegakkan syariat Islamiyah yang berfungsi ya, untuk mengatasi problematika hidup manusia. Nah, jadi kan kerangkanya jelas. Ya. Nah, dalam hal ini ketika berbicara tentang konsepsi kebakuan khilafah, ini kita harus sepakat dulu. Meskipun sebelumnya kita sudah pernah mengulas tentang ini, tapi perlu Al-Fakir ingatkan, ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum. Nah, berbicara tentang kebakuan pemerintahan dalam Islam, ini sesuatu yang tidak hanya diuraikan oleh para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan ulama Hizbut Tahrir saja, tapi juga dari kalangan ulama kontemporer selain ulama Hizbut Tahrir, di antaranya Al-Allamah Syekh Abdul A'la Al-Maududi, termasuk juga guru dari Syekhuna Taqiyuddin An-Nabhani, Syekhul Azhar Muhammad As-Sayyid Muhammad Al-Khidir Al-Khudar Husain, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Audah, termasuk juga ditegaskan di sini dari kalangan fuqaha salaf, kalangan para ulama yang lebih qudama, di antaranya alladzina bahasu fil ahkami as-sultaniyati Al-Mawardi wa Abi Ya'la Al-Fara Al-Hanbali wa Ibnu Taimiyah wa ghairihim. Di antaranya adalah yang menegaskan adanya kebakuan pemerintahan dalam Islam, Islam mengatur seluk-beluk pemerintahan dalam Islam, selain Syekhul Azhar Muhammad Al-Khudar Husain, selain Abdul A'la Al-Maududi, selain Al-Allamah Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani, selain Al-Allamah Abdul Qadim Zallum, selain Syekh Syekhul Usul bin Khalil, selain Syekh Abdul Qadir Audah, juga kalangan fuqaha salaf, misalnya Al-Qadi Al-Mawardi Asy-Syafi'i, Al-Qadi Abu Ya'la Al-Fara Al-Hanbali, termasuk juga Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harani Al-Hanbali, termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hanbali, dan lain sebagainya banyak ya. Termasuk juga dari kalangan ulama Syafi'iyah semisal Imam Al-Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ma'athirul Inafati dan lain sebagainya, termasuk juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kita telusuri pemikirannya, ada isyarat-isyarat kebakuan khilafah dalam maqalah beliau. Cuman di sini tegaskan, kenapa? Karena berkaitan dengan kitab yang khusus membahas tentang bangunan pemerintahan di dalam Islam.
Nah, ketika berbicara tentang bangunan keistimewaan khilafah di dalam Islam, ini berbicara tentang apa? Nah, ini seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Mawardi, bahwa di dalam Islam itu ada wasabatat telah tetap bihi qawaidul haqqi. Adanya apa? Kaidah-kaidah kebenaran. Ya. Tatkala Islam wakala ila wulatil umuri ma'ahsana fi takdir. Tatkala Islam mewakilkan urusan pengaturan urusan umat kepada para ulil amri ma'ahsana fi takdir, dengan sebaik-baiknya pengaturan. Dengan sebaik-baiknya aturan. Wahkama bit tadbir, dengan sebaik-baiknya pengaturan. Ini tegaskan oleh siapa? Al-Qadi Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, maka ditegaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Ahmad Al-Mufti bahwasanya Islam annalil islami memiliki apa? Annalil islami qawaidun wa mutatalliqatun fikriyatun wa amaliyatun sabitatun yanba'u minha at-tasawwurul islami di daulati wa yubna 'alaiha nizamul hukmi. Bahwasanya Islam memiliki kaidah-kaidah, Islam memiliki dasar-dasar pemikiran yang bersifat praktis, yang bersifat tetap, baku, sabitatun, yang digali yunba'u minha at-tasawwurul islami, yang digali darinya, yang dibangun, yang digali darinya gambaran Islam tentang bangunan negara. Dan dibangun di atasnya nizamul hukmi, sistem pemerintahan. Ya. Nah, dalam hal ini artinya ada sebetulnya keistimewaan kebakuan pemerintahan di dalam Islam. Ini bukan hanya kata para ulama Hizbut Tahrir saja. Meskipun saya tegaskan berkali-kali dalam berbagai macam sesi kajian, makalah para ulama Ahlus Sunnah min Hizbut Tahrir dari kalangan para mujtahidin, ya, katakanlah Al-Allamah Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani dengan kitabnya Nizamul Hukmi fil Islam, dengan kitab-kitab yang merinci tentang ekonomi, an-nizam al-iqtisadi, an-nizam al-ijtimai dan sebagainya, itu sudah cukup mapan membuktikan adanya kebakuan pemerintahan dalam Islam. Saya katakan kenapa sudah cukup mapan? Karena kedudukan beliau sebagai seorang ulama mujtahid, ya, kemampuan beristihad, itu kan jelas, ya, artinya memiliki kapabilitas itu sendiri. Tidak ada yang meragukan keilmuan beliau kecuali orang-orang sufaha, kecuali orang-orang yang tidak beradab, ya. Karena jelas sanad ilmunya, jelas keilmuannya, jelas sanad keilmuannya dari bidang dari berbagai macam madhab, ya, alal madzhab al-arba'ah, guru-gurunya banyak, jelas silsilah keilmuannya, jelas pula karya tulis ilmiah yang membuktikan kepakaran beliau rahimallahu ta'ala rahmatan wa sa'atan. Wa nahnu ya ikhwatil kiram nastafidu minhu istifadatan katsiratan. Kita mengambil faedah ilmu dari beliau yang jelasnya tidak ada dari kalangan para penolak khilafah yang bisa menandingi konsepsi pengganti seperti konsepsi yang diuraikan oleh para ulama Ahlus Sunnah, termasuk juga para ulama hizib berkaitan dengan sistem pemerintahan. Kalau hanya bisanya menyalahkan, ya, tanpa bisa menghadirkan solusi ataupun juga argumentasi, maka mardudun syar'an wa aqlan. Kaidahnya kullu ma buniya ala batilin fa batilun. Maka para kritikus yang menolak khilafah itu pada prinsipnya itu tidak dipandang. Ya. Saya katakan kenapa tidak dipandang, karena tidak ada hujah yang bisa mereka hadirkan kecuali berbagai macam framing, ya, yang salah alamat. Ya. Itu di berbagai macam diskusi bisa saya dapati langsung, ya, dari berbagai macam syubhat yang mereka lemparkan, yang mereka lontarkan. Satu-satunya andalan ketika mereka menolak adanya ijma Ahlus Sunnah berbicara tentang kefarduan iqamatul khilafah, ketika berbicara tentang bangunan baku, sistem baku, keistimewaan yang sifatnya baku dari pemerintahan dalam Islam yang wajib berbentuk kesatuan, satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin. Ini ditegaskan ijma'nya oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala dalam sejumlah kitabnya, termasuk Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitabnya itu yang ditolak oleh mereka dengan asumsi sangat-sangat prematur dan tidak ilmiah, bahwa ijma itu hanya klaim politis ulama semata di zamannya. Jadi seakan-akan, ya, mereka menuduh Imam Syafi'i itu punya motif politis. Al-Hafidz An-Nawawi Asy-Syafi'i punya motif politis, mengadakan dusta tentang adanya ijma wajibnya kesatuan khilafah, kesatuan khalifah. Dengan adanya ijma wajibnya nasrul khalifah. Ini kan siapa yang lebih layak kita percaya? Orang zaman sekarang, ya, anak-anak muda zaman sekarang yang anti pada khilafah atau para ulama Ahlus Sunnah ini?
Nah, jelas ya bagi Al-Fakir pribadi yang lebih layak dipercaya karena jelas ilmunya, jelas sanad keilmuannya sampai kepada baginda Rasulullah SAW, jelas kejujurannya, jelas keistiqohannya, itu kita lebih layak percaya kepada Imam Syafi'i dan juga Al-Hafidz An-Nawawi. Di buku kami ini jelas saya uraikan, saya nukilkan, saya sebutkan makolahnya, saya terjemahkan, kami nukilkan pula referensi kitabnya, halamannya bisa dicek, kan seperti itu. Jadi jelas ya, dalam hal ini Islam punya konsepsi istimewa. Saya ingin katakan begini. Jadi kita langsung lihat kepada naskah bukunya, ya. Karena mohon maaf, hari ini Al-Fakir banyak sekali kegiatan, jadi belum sempat membuatkan salib-salibnya. Ya. Keistimewaan konsepsi khilafah dalam Islam. Ingat, diperhatikan begini. Di dalam penjabaran sesi ke-1 dan ke-2, kita sudah sepakat berbicara tentang khilafah, hakikat syar'i dari khilafah itu menggambarkan sistem pemerintahan yang istimewa, baku di dalam Islam. Apa ini maksud dengan sistem? Ini pernah kita ulas, ya. Yang namanya sistem itu artinya sesuatu yang punya susunan teratur dari mulai pandangan, teori asasnya. Ya. Ini berbicara tentang misal pemerintahan negara. Dalamnya diakui dalam kamus KBBI misal pemerintahan bentuk demokrasi, totaliter, parlementer, dan sebagainya. Kalaulah demokrasi diakui sebagai gambaran dari bentuk pemerintahan negara yang sifatnya baku, ya, dia merupakan suatu sistem, diakui sebagai suatu sistem, karena terdiri dari berbagai macam asas, ya, karena terdiri dari pandangan paradigma asas, dan juga prinsip-prinsip kebebasan, maka mewujud ya, tergambar darinya suatu bentuk paradigma, suatu sistem pemerintahan, suatu negara. Nah, maka disilahkan tadi misalnya demokrasi. Kalaulah ya, sistem buatan produk pemikiran manusia semisal demokrasi saja diakui adalah suatu sistem, lalu mengapa ketika Islam mengatur berbagai macam aspek pemerintahan, dari mulai asas kedaulatan di tangan Asy'ari Allah Subhanahu wa taala, jelas dalilnya, jelas pandangannya, jelas makalah ulama Ahlussunnah. Dalam pedoman konstitusi pun juga pemerintahan dalam Islam mewajibkan menjadikan Quran dan Sunnah usul syariah sebagai pedoman konstitusi bernegara. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama, bukan hukum produk katakanlah ra'yunya, musyawarahnya manusia. Nah, itu kan jelas suatu sistem yang sifatnya baku. Termasuk ketika berbicara tentang lil khalifati haqqut tabani, bahwasanya khalifah memiliki hak untuk mengadopsi suatu hukum. Hukum Islam berbicara tentang kesatuan pandangan umat. Itu kan secara ijma, konsensus para ulama sahabat, konsensus ijma'nya para sahabat itu membuktikan adanya ijma di tengah-tengah mereka bahwa seorang khalifah lil khalifati haqqut tabani, bahwasanya khalifah memiliki hak untuk mengadopsi suatu hukum. Makanya antara pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar itu terdapat sedikit perbedaan hukum fikih yang diadopsi oleh negara dalam tataran praktisnya. Nah, itu kan bukti adanya apa? Itu diakui oleh para sahabat dan diterima. Ketika Umar masih hidup, Abu Bakar menjadi khalifah, itu Khalifah Abu Bakar menetapkan suatu hukum, diadopsi oleh beliau sebagai hukum bagi negara. Nah, ketika Abu Bakar wafat dan Umar menjadi khalifah, nah beliau menjadi seorang khalifah menetapkan, mengadopsi suatu hukum fikih, itu berbeda dengan sedikit berbeda dengan khalifah sebelumnya. Itu diakui oleh para sahabat, disepakati oleh mereka terima, ini menjadi ijma di antara mereka adanya dalil lil khalifati haqqut tabani. Dan yang sebagainya itu contoh. Nah, termasuk juga berbicara tentang istilah baku. Baku itu apa? Baku itu artinya sesuatu yang punya tolak ukur. Tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Nah, kira-kira Islam punya tidak tolak ukur, punya tidak standar, atau punya tidak hal-hal yang disepakati berbicara tentang sistem pemerintahan di dalam Islam. Saya katakan bagi mereka yang mengkaji kitab turas para ulama, ya jelas ada. Saya katakan, saya tegaskan kembali bagi mereka yang mengkaji turas para ulama ahli sunnah, jelas ada. Saya contohkan misalnya begini. Yang pertama tentang asas dan fondasi pimpinan khilafah di dalam Islam.
Nah, Al-Allamah Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani itu menegaskan akidah Islamiyah adalah asasud daulah. Al-aqidatul Islamiyatu huwa hiya asasud daulah. Itu merupakan asas negara, dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, perangkat negara, pengawasan atas tindakan negara harus dibangun berdasarkan akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah, perhatikan, harus menjadi asas dari undang-undang dasar dan perundang-undangan syar'i. Nah, segala hal yang berkaitan dengan undang-undang dasar, dustur, dan juga qanun wajib terpancar dari akidah Islamiyah. Artinya tidak boleh ada hukum ataupun juga undang dan perundang-undangan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islamiyah. Ini kan suatu hal yang maklum sebetulnya disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah, itu sudah diamalkan baik dalam sunnah fi'liyah maupun juga sunnah qauliyah baginda Rasulullah SAW yang menjadikan akidah Islamiyah, syariat Islamiyah itu sebagai asas fondasi bernegara itu sendiri. Apa dalilnya? Yang pertama sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW itu kan jelas dalam catatan sirahnya para ulama, itu beliau SAW mendirikan daulah Islamiyah di Madinah itu berdasarkan asas akidah Islamiyah. Dalam hal ini, baginda SAW pernah bersabda, dalil baik secara sunnah fi'liyah maupun juga sunnah qauliyah terdapat isyarat itu, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini penggambaran apa? Ini penggambaran dari asas akidah Islam yang dijadikan sebagai visi politik luar negeri di dalam daulah Islamiyah. Jadi dalam konsepsi pemerintahan dalam Islam yang namanya asas negara wajib aqidatut tauhid, akidah Islamiyah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari akidah Islamiyah ini dibangun visi yang dibakukan, diakui oleh para ulama ahlu sunnah, yakni dakwah dan jihad. Itu ditegaskan oleh siapa? Di antaranya oleh Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i di dalam kitab Ma'asirul Inafah fi Ma'alimil Khilafah. Juga ditegaskan oleh ulama Hizbut Tahrir Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani. Perhatikan kesamaan pandangan antara Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i yang menegaskan fungsi imamah khilafah dalam Islam itu untuk menegakkan dakwah bil hujaji wa saifi, bil hujati wa saifi, dengan hujah dan pedang. Nah, ini kan istilah saif dalam balaghah Arabiyah itu menjadi kinayah dari jihad fisabilillah, menjadi kiasan dari jihad itu sendiri. Artinya dengan dakwah dan jihad. Ini pula yang ditegaskan oleh Imamun Al-Allamah Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani ketika beliau menegaskan bahwa hakikat syar'i dari khilafah di asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya, kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Artinya bukan pimpinan lokal. Liqamati ahkam syariat Islam, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islamiyah. Artinya ini mengeluarkan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islamiyah. Allah menetapkan hudud pencuri laki-laki, pencuri perempuan, as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma, ini wajib ditegakkan jelas qat'i. Tidak ada dalil hujjah argumentatif secara syar'i yang bisa menggugurkan kefarduan iqamatul hududi. Maka batal sebetulnya asumsi salah seorang oknum penolak khilafah di negeri ini yang membawa syubhat bahwasanya hudud itu di zaman sekarang itu bisa saja atau diubah kepada bentuk hukuman yang lain. Di dalam manhajnya Ahlussunnati wal Jamaah jelas yang namanya hudud itu jangankan diganti, diringankan saja. Lihat kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu di dalam kitab Fathul Bari, ataupun juga dalam kitab para ulama lainnya yang mereka menegaskan yang namanya hudud itu tidak boleh kita meminta keringanan atasnya. Ada pembahasan di dalam kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menegaskan larangan man'u thalabi syafa'ah, larangan meminta keringanan atas hudud itu sendiri. Belum lagi makalah dari Imam Syafi'i ketika beliau menegaskan annal halala fi daril Islam
halalun fi darul kufri. Yang halal di darul Islam, halal pula di darul kufri. Yang haram di darul Islam, haram pula di darul kufri. Artinya belum menjadikan standar daulah Islamiyah, darul Islam, awil khilafah itu sendiri, karena memang realitasnya menegakkan hukum-hukum syariat Islamiyah itu sebagai standar bagi darul kufri. Itu di dalam makalahnya Imam Syafi'i dalam Kitabul atau dalam makalahnya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani ketika beliau menegaskan di dalam salah satu kitabnya fa inna ahkama syar'i lazimatun, bahwasanya hukum-hukum syariat Islamiyah itu lazimatun, sesuatu yang sifatnya lazim, wajib hukumnya, fi ayyi makanin, di tempat manapun, artinya tidak digugurkan. Kapanpun, dimanapun, yang namanya hudud itu senantiasa berlaku. Tidak ada di dalam ilmu ushul fikih katakanlah kita bisa memahami dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, adanya dalil Quran ataupun juga dalil Quran katakanlah yang menasakh dalil-dalil Al-Quran tentang kefarduan qat'i, tegas pasti menegakkan hudud. Tidak ada. Kecuali pemahaman bingungnya, wahamnya orang-orang liberal di zaman sekarang dengan kesesatan mereka. Dolun mudillun. Itu bertentangan dengan makalah ulama ahli sunnati wal jamaah yang jelas menjadi rujukan umat ini. Ini pula yang diadopsi oleh ulama ahli sunnah dari Hizbut Tahrir. Perhatikan siapa yang menyalahi ahli sunnah, siapa konsepsi khilafah mana yang sama dan yang berbeda. Ternyata konsepsi khilafah menurut orang liberal inilah yang jelas menyalahi manhajnya, ilmunya ahli sunnati wal jamaah. Maka bohong, dusta kalau mereka membawakan syubhat. Yang kita tolak adalah khilafah ala hati. Sebetulnya mereka sedang menolak konsepsi khilafah ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Ketika kita menghadirkan bukti-bukti semacam perbedaan persamaan seperti itu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ini pula yang ditegaskan oleh siapa? Oleh para ulama lain. Nah, termasuk juga poin yang ketiga di antara dalil fondasi tauhid akidah Islamiyah sebagai fondasi bernegara, Nabi SAW itu telah memerintahkan kita perang demi menjaga kedudukan akidah Islam sebagai dasar negara. Ini yang digunakan dalil oleh siapa? Al-Qarid Taqiyuddin An-Nabhani, Al-Mujahid wal Mujaddid. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Antaru kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Bahwasanya jika kalian melakukan kufuran yang nyata dan kalian memiliki argumentasi yang kuat di sisi Allah tentang kekufuran itu. Perintah itu apa? Memerangi atau melawan adanya upaya-upaya untuk mengubah asas negara. Makanya para ulama Islam itu ketika mereka berbicara tentang konsepsi akidah sebagai dasar negara, mereka pun juga menukilkan dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, ini adalah lam nafi yang menafikan apa? Pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad yuhaqqimuka, huruf kaf di sana dhamir kembali kepada baginda Allah sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka kaum muslimin menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, yuhaqqimuka, hakama yuhaqqimu tahkiman. Sehingga mereka bertahkim kepada engkau wahai Muhammad SAW fima syajara bainahum, dalam hal apa-apa. Ada huruf ma di sana menunjukkan keumuman ketika manusia apa? Syajara bainahum. Nah, kalimat syajara bainahum dalam perspektif balaghah Arabiyah itu masuk dalam teori ilmu bayan, termasuk al-isti'arah, kiasan yang dipinjam. Ini ditegaskan oleh para ulama tafsir. Fima syajara bainahum, syajar itu kan pohon. Tatkala manusia seperti pohon, akar pohon yang katakanlah bercabang, artinya ini diterjemahkan oleh bahasa terjemah tafsiriyah, tatkala mereka berselisih pandangan. Tapi diungkapkan dalam bentuk kiasan yang cantik, fima syajara bainahum, seperti pohon yang bercabang. Semala yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak didapati di dalam diri mereka harajan. Harajan itu kurhan, artinya kebencian. Tidak ditemukan kebencian di dalam diri mereka mimma qadaita, atas apa yang telah engkau tetapkan wahai Muhammad SAW, wa yusallimu taslima, dan mereka yusallimu tasliman, ditegaskan mereka menerima dengan sepenuh hati.
ada kalimat tasliman yang merupakan masdar dari kata yusallimu itu sendiri. Dalam hal ini menegaskan apa? Menegaskan tatkala kalimat la yu'minun, keimanan dikaitkan dengan sikap bertakin kepada baginda Rasulullah SAW, itu menandakan konsekuensi keimanan, konsekuensi akidah Islamiyah kalimat tauhid adalah menjadikan syariat Islamiyah sebagai pedoman. Ketika ditemukan fima dalam hal-hal ini menggambarkan keumuman termasuk dalam urusan ini konsepsi bernegara, pemerintahan dan sebagainya. Nah, kenyataannya baginda Rasulullah SAW itu diakui di dalam kitabnya ini Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Abdullah Profesor Dr. Abdullah Sulaiman Ad-Dumaiji di dalam kitab ini itu belum menegaskan adanya sunnah baginda Rasulullah SAW membangun hukumah Islamiyah. Kalimatnya jelas hukumah Islamiyah, pemerintahan Islam. Nah, itu adanya sunnah fi'liyah dari baginda Rasulullah SAW. Itu pun juga diuraikan oleh para ulama Hizbut Tahrir kan begitu. Nah, ini jelas pendalilannya. Kira-kira apa buruknya khilafah ketika kita mengadopsi akidah Islamiyah sebagai pedoman bernegara? Saya tanya, bahaya di mana? Buruknya di mana? Bahayanya di mana? Tidak ada. Kecuali bagi mereka yang punya kepentingan duniawi, takut jika kekuasaan duniawinya yang digunakan untuk meraih kenikmatan duniawi bisa mengeruk kekayaan alam dengan kapitalisme, dengan neoliberalisme yang dijadikan sebagai paradigma pemerintahan ekonomi dalam suatu negara, sehingga ketika khilafah tegak dikhawatirkan bisa mengganggu kepentingan duniawi mereka. Nah, kalau saya tanya, di mana sisi buruknya ketika kita menjadikan akidah Islamnya sebagai dasar negara? Terlebih Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad jelas adanya keteladanan dari baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW menunjukkan adanya keistimewaan ini. Nah, termasuk juga ini banyak dalil-dalilnya sebetulnya. Sesuatu yang mudah dipahami ketika berbicara mana dalil khilafah dalam Al-Quran. Dalil khilafah dalam Al-Quran adalah wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Dalil khilafah dalam Al-Quran adalah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Dalil khilafah dalam Al-Quran adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun. Dalil khilafah dalam Al-Quran adalah banyak sekali berbicara tentang gambaran tuntutan pemerintahan Islam, menegakkan hukum Islam, menjadikan akidah Islam sebagai dasar negara. Belum lagi ketika berbicara tentang apa? Dalil dari Imam Syaukani. Ketika belum menafsirkan inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa khairul fasilin. Ini ada kalimat dalam bentuk qasar. Inil hukmu illa lillah. Ini dalam ilmu balaghah dia termasuk bentuk uslubul qasri, pengkhususan. Bahwa hak menentukan hukum itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan paradigma demokrasi. Dalam demokrasi, asyadah, kedaulatan, itu diberikan kepada manusia. Itu kan di dalam teori demokrasi yang muncul lahir dari barat, jelas yang namanya manusia diberikan hak untuk menentukan halal dan haram. Mana yang terlarang, mana yang boleh, itu diadopsi. Paradigma model begitu dalam paradigma filsafat demokrasi, itu dikembalikan kepada keputusannya manusia person. Ini kan jelas, ini tasawur dari prinsip batil, prinsip kufur, sekularisme itu sendiri, yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, termasuk pemerintahan bernegara. Itu kan berbeda dengan sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah baginda Rasulullah. Orang mengatakan, sebagian orang di negeri ini meyakini khurafat bahwa konsepsi musyawarah dalam demokrasi itu syara di dalam Islam. Mereka menggunakan dalil wasyawirhum fil amri. Padahal di dalam tafsiran salaf yang dimaksud dengan fil amri di sana adalah fi ba'dil amri, dalam sebagian perkara. Dan ternyata batasan musyawarah seperti apa itu secara fi'liyah ditunjukkan batasannya ditakkid oleh sunnah fi'liyahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak dalam setiap perkara. Sebagai contoh kaidah dalam Ahlus Sunnah baik ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ditegaskan oleh Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa dalam perkara di mana turun wahyu di dalamnya, maka itu bukan majal syura, itu bukan sesuatu yang layak dimusyawarahkan, diterapkan atau tidak. Melainkan sami'na wa ata'na, ini prinsip seorang mukmin.
Jadi sama di mana dengan konsepsi batil, kufur, demokrasi. Maka relevan kalau para ulama Islam, banyak, bukan hanya ulama hizib saja yang menegaskan kebatilan, kekufuran demokrasi. Termasuk dari kalangan ulama jamaah salafi. Ikhwan-ikhwan kita dari kalangan kelompok jamaah, saya katakan jamaah salafi. Para ulama mereka juga menegaskan hal yang sama. Jelas kebatilan demokrasi, tidak ada yang namanya islamisasi demokrasi. Mengklaim adanya islamisasi demokrasi seperti mengklaim adanya islamisasi khamar, atau islamisasi ini misal pacaran syar'i itu kan, atau khamar halal itu kan aneh, atau riba syar'i itu kan kacau, waliyadzubillah. Nah, dalam hal ini dalam Islam kalimat wasyawirhum fil amri maknanya adalah wasyawirhum fi ba'dil amri, dan bermusyawarah kalian dalam sebagian perkara. Dalam hal apa? Dalam sunnah baginda Rasul dicontohkan bentuk-bentuknya, diantaranya dalam perkara tidak berkaitan dengan perkara tasyri'i, melainkan berkaitan dengan perkara uslub teknis. Misal sesuatu yang sifatnya lebih ke arah ini, keduniawian. Jadi uslub teknis. Bagaimana kita merancang strategi jihad, misalnya kita di mana diletakkan pasukan, itu kan sesuatu yang sifatnya keilmuan yang bukan wilayah berkaitan dengan wahyu atau tasyri' itu sendiri, strategi jihad misalnya itu dicontohkan di dalam jihadnya baginda Rasulullah. Tapi tatkala berbicara tentang penegakan hudud, itu pernah terjadi ketika Usamah bin Zaid memintakan keringanan hudud potong tangan yang harusnya diterapkan kepada perempuan bangsa Makhzumiyah. Itu Usamah bin Zaid mengadu kepada baginda Rasulullah. Apa jawaban baginda Rasulullah? At-tashfa'u fi haddin min hududillah. Itu istifham inkari. Baginda Rasulullah mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid. Apakah engkau hendak meminta keringanan dari hudud yang telah ditetapkan oleh Allah? Disertai dengan wajah memerah. Dalam ilmu balaghah kalimat at-tashfa'u, istifham inkari itu sebetulnya merupakan ini pengingkaran dalam perspektif ilmu balaghah. Diikuti dengan wajah memerah dalam perspektif mantik usul. Memerahnya wajah baginda Rasulullah di dalam teori mantik usul itu menggambarkan apa? Ihmar wajah, menggambarkan dilalah ghairul lafdiyah dari sifatil ghadbi, marah, murka. Jadi baginda Rasulullah menunjukkan kemurkaannya, kemarahannya. Marah karena ada perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Takrirnya beliau tidak mendiamkan, tapi beliau langsung mengingkari perbuatan Usamah bin Zaid itu. Dalam ilmu ushul fikih itu sudah cukup menjadi dalil qarinah keharaman memusyawarahkan tadi perkara penegakan hudud. Bandingkan dengan paradigma demokrasi di mana manusia di lembaga-lembaga perwakilan itu diberikan hak untuk menetapkan apakah hudud itu bisa ditegakkan atau tidak. Ini kan suatu bentuk sebetulnya saya katakan ini merendahkan syariat dalam ajaran Islam itu sendiri. Sesuatu yang harusnya ditegakkan ini malah dimusyawarahkan. Itu paradigma kufur, paradigma batil dari demokrasi itu sendiri. Lalu saya katakan pada sisi mana Islam tidak punya kebakuan, pada sisi mana Islam tidak punya keistimewaan. Nah, kalimat wasyawirhum fil amri maknanya wasyawirhum fi ba'dil amri itu kan bagi orang yang ngerti ilmu balaghah jelas sekali. Itu termasuk apa? Bentuk kiasan bil ijazi, al ijazu bil hadfi. Maknanya jelas, itu menandakan tidak semua perkara melainkan sebagian perkara saja. Silakan, dasar keilmuannya jelas, makalah ulamanya pun juga jelas. Itu termasuk juga berbicara tentang konstitusi negara. Konstitusi negara dalam Islam jelas wajib menjadikan yang namanya konstitusi itu kan yang namanya pemerintahan itu berkaitan erat dengan konstitusi bernegara. Yang artinya undang-undang dasar negara. Di dalam Islam la khilafah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa konstitusi bernegara di dalam Islam itu wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Kenapa? Karena ulama ahli sunnati wal jamaah itu sudah menetapkan yang namanya usulu syariah. Pokok-pokok syariat di dalam Islam itu, pokok penggalian pedomannya, masadiruha, pedomannya adalah wahiyal Qur'anu wa sunnatu wal ijma wal qiyasu. Al-Quran, sunnah, ijma, khususnya ijma sahabat, dan juga qiyas, yakni qiyas syar'i. Dan di dalam ilmu ushul fikih kan dibahas.
Keempat ini kan disepakati sebagai usul syariah. Begitu pula ditegaskan oleh Imam Munasyafi dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikihnya. Termasuk juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilmil Usuli. Itu pun juga kitab usul fikih. Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Nah, kira-kira ini baku tidak jelas baku. Dalil-dalilnya banyak. Dalil yang menegaskan memerintahkan umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dalikal kitabul la riba fihi dalil muttaqin. Ini kan tidak dibatasi, tidak dikecualikan diantaranya berbicara tentang pemerintahan. Termasuk diantaranya urusan pemerintahan politik. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan wamal ya alladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafatan, totalitas. Termasuk ketika baginda Rasulullah mencontohkan dalam sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyahnya, sampai-sampai baginda Rasulullah pernah mengkadar salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal tatkala menjadi gubernur. Mungkin dalam bahasa kita seakan-akan ini perak jabatan. Ketika Nabi SAW bukan perak jabatan, jadi ada istilahnya ini pengkadaran, pelatihan dasar kepemimpinan. Baginda Rasulullah sebelum mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dalil sunnah ini pun juga dinukil oleh siapa? Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Ad-Daulatul Islamiyah. Ini diadopsi, ini pemahaman ahlu sunnah diadopsi pula oleh ulama ahlu sunnah dari kalangan Hizbut Tahrir. Dalilnya jelas. Mu'adz bin Jabal ditanya, bima tahkum. Ketika engkau menjadi wali gubernur di sana, Nabi SAW mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi seorang wali di Yaman. Beliau tanya, bima tahkum. Dengan apa engkau menghukumi manusia? Bi kitabillahi ta'ala. Dengan kitabullah ta'ala, dengan Al-Quran. Fa'illam tajid, jika engkau tidak menemukan, bisunnatin Nabi, dengan sunnah Nabi SAW. Jika engkau tidak menemukan, fa'ajtahidu bira'ih, maka aku akan beristihad dengan istihadku. Itu menandakan apa? Menandakan Nabi SAW itu sedang menegaskan adanya format baku dari mulai konsepsi pemerintahan bernegara sampai sistem perwalian, sampai tadi bawahannya seorang wali gubernur pun juga wajib menegakkan hukum Quran dan Sunnah. Saya tanya, ini standar bukan jelas standar, dalilnya jelas ada, ma'thur dari baginda Rasulullah, itu bagian dari sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyahnya baginda Rasulullah. Tidak ada orang berilmu yang bisa menafikan dalil ini. Tidak ada orang yang bisa mengkaji Taurat menafikan kejelasan dalil-dalil yang menegaskan adanya standar dan sistem sekaligus sistem baku pemerintahan di dalam Islam yang wajib menegakkan konstitusi dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Ini maklum. Ini sangat-sangat maklum. Maka saya sangat heran kalau ada orang yang menegasikan adanya format kebawahan pemerintahan di dalam Islam. Itu mereka hanya berbicara tentang hal-hal yang bias, itu tidak jelas ukuran dan poin-poinnya. Padahal kalau berbicara tentang sistem pemerintahan tinggal ditanya. Yang pertama, asas kedaulatannya baku atau tidak? Pemerintahan dalam Islam itu baku tidak kedaulatannya? Boleh tidak kedaulatan di tangan manusia berhak membuat hukum? Yang kedua, pedoman konstitusi bernegara. Yang dijadikan pedoman usul syariahnya apa? Apakah pandangannya Montesquieu, filsafat Aristoteles dan Plato? Kan tidak. Itu baku tidak? Ya jelas baku. Termasuk berbicara tentang beberapa hal lain yang terkait menggambarkan sistem pemerintahan di dalam Islam. Terlebih ketika kita mendapat ayat ini, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqin. Di sini ada dua istifham inkari, kata para ulama tafsir. Orang yang ngerti balaghah mudah paham. Yang namanya istifham inkar itu artinya pengingkaran. Dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Tidak layak yang namanya mereka, manusia, itu mencari hukum selain hukum Islam, itu bertolak kepada hukum jahiliyah, hukum yang bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Karena saya seringkali menjelaskan kalau berbicara tentang lafdzul jahiliyah dalam ilmu bahasa Arab dia termasuk masdar sinai. Maknanya, makna syar'inya yang dimaksud dengan al-jahiliyah kita bisa lacak di dalam kitabnya ulama al-sunnah, kitabnya al-Imam Al-Raghib Al-Asfahani. Di dalam kitab beliau dijelaskan yang dimaksud dengan al-jahiliyah
keyakinan bertentangan dengan akidah Islamiyah. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan al-jahiliyah, amalan yang bertentangan dengan syariat Islamiyah. Artinya baik keyakinan maupun juga perbuatan bertentangan dengan akidah dan syariat Islam itu termasuk ke dalam akidah dan amalan jahiliyah. Nah, artinya relevan dalil ini menjadi dalil hukum, orang berhukum artinya orang berbuat, orang memilih hukum. Nah, ini kalau bertentangan dengan syariat Islamiyah itu termasuk perbuatan jahiliyah. Dan hukum apakah yang lebih baik dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Artinya mengherankan kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang mukmin beriman, sudah Allah berikan pedoman yang rinci dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi kebaikan bagi mereka, bahkan digambarkan lima yuhyikum, sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian, lalu malah diganti repot-repot dengan katakanlah berbagai macam perundang-undangan produk dari hawa nafsu manusia. Berbagai macam tarik ulur kepentingan terjadi di sana. Berbagai macam kepentingan proyek terjadi di sana. Ini kan potret suatu kemalangan. Ibarat orang diberikan madu malah memilih racun. Bingung. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini sampai mengingkari wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ini mengandung celaan juga sebetulnya. Betapa mengherankan orang yang memilih hukum jahiliyah tadi. Ini baku tidak dalam pemerintahan dalam Islam, jelas baku. Nah, dalam hal ini banyak sekali dalil-dalil yang kami uraikan di dalam buku konsep baku khilafah Islamiyah diuraikan berdasarkan perspektif balaghah Arabiyah dan usul fikihnya. Termasuk juga ini. Poin yang ketiga, esensi kepemimpinan dalam Islam itu jelas. Itu di dalam makalahnya Al-Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i, di dalam penukilannya Al-Hafiz Al-Qurtubi, itu kan digambarkan fungsi dari kekhilafan itu untuk apa? Jelas untuk menegakkan hudud, menegakkan haji, iqamatul hududi, menegakkan hudud itu sendiri, menegakkan syariat Islamiyah. Di dalam bahasanya Al-Hafidz An-Nawawi untuk menegakkan keadilan tengah-tengah umat, di mana yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri dalam tafsirannya Imam Syafi'i. Di dalam tafsiran Imam Syafi'i ketika belum menafsirkan ayat khalifah, kekhilafan diberikan kepada Nabi Daud, itu belum menegaskan al-hukmu al-munazzal, hukum yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, hukum Allah. Ini hukum yang adil. Jadi yang dimaksud dengan adil itu menegakkan keadilan, itu menegakkan Islam di antara orang yang berselisih. Nah, maka ini jelas yang namanya kepemimpinan dalam Islam itu lebih dari sekedar kepentingan duniawi. Itu jauh dari prinsip-prinsip kapitalistik, jauh dari prinsip-prinsip komunistik, sosialistik. Nah, ini ketika Allah berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ini kan menggambarkan apa? Tujuan. Karena di sini ada huruf lam ta'lili, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah. Ini pun juga diungkapkan dalam bentuk pengkhususan. Dalam balaghah qasar, ada huruf ma nafi diikuti dengan illa, isbat, istifna. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Illa, melainkan, itu berarti mengandung pengkhususan. Pengkhususan apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika digambarkan illa liya'buduna, liyuti'una, yakni agar mereka menaati Allah Subhanahu wa taala. Di sini penggambarannya kan umum, baik berbicara tentang urusan pemerintahan, muamalah ekonomi, pergaulan dan sebagainya, bagian dari illa liya'buduna. Artinya pemerintahan di dalam Islam jelas wajib masuk ke dalam keumuman illa liya'buduna, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dinukil oleh Al-Imam Al-Munawi Al-Qahiri di dalam kitab ini, di dalam kitab syarah hadisnya Faidul Qadir kalau tidak salah, itu beliau ketika menafsirkan hadis Al-Imamul Adilu, bahwa di antara doa kata baginda Rasulullah yang diijabah adalah doa Al-Imamul Adilu. Al-Imam di sana mutarad dari khalifah itu sendiri, yakni khalifah yang adil, imam, pemimpin yang adil. Nah, dalam hal ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali dinukilkan oleh Al-Imam Al-Munawi
bahwa wafihi di dalam hadis tersebut tanbih terdapat peringatan bahwasanya urusan annal khilafata wal imarata, bahwa urusan kekhilafan dan urusan imaratul mukminina, pemimpinan bagi orang mukmin itu sendiri, itu termasuk afdolul qurubat, termasuk hal yang paling utama, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengaitkan antara kekuasaan khilafah, kekuasaan di tangan seorang khalifah itu dikaitkan dengan apa? Afdolul qurubat. Upaya untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan apa? Esensi kepemimpinan khilafah di dalam Islam. Saya tanya, ini baku tidak? Jelas baku. Dalilnya ada, jelas ada. Cuman memahami harus dengan ilmunya. Tidak bisa orang mengatakan mana dalil khilafah dalam Al-Quran. Seakan-akan harus jelas, kalimatnya harus kalimat sharihah, ataupun juga harus mantuk, kutiba alaikumul khilafah, kutibat alaikumul khilafatum. Seakan-akan seperti itu. Nah, itu kan potret pertanyaan orang yang tidak paham ilmu ushul fikih. Karena di dalam ilmu ushul fikih, baik nason au dilalatan, itu makbul, dijadikan sebagai sumber ilmu di dalam Islam itu sendiri. Nah, ini kan maklum. Jadi, ayolah, di dalam penjabaran makalah ulama ahli-sunnah pun juga ketika mereka menjelaskan wasariqatu faqtu aydiyahuma, di samping dalil Quran ini menjadi dalil kebakuan khilafah, menjadi dalil, salah satu dalil konsepsi pemerintahan di dalam Islam, wajib menegakkan hudud. Ayat ini pun juga menjadi dalil kata para ulama, semisal Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i di dalam kitab tafsirnya, ataupun juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir kabirnya, ataupun juga Al-Imam Haibat, para ulama lain, Ahlus Sunnah yang menegaskan wajibnya nasbul imam, nasbul khalifah itu sendiri, berkaitan dengan fungsi menegakkan hudud di dalam Islam dengan kaidah apa? Dilalah iltizam. Dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fahu wajibun. Bahwa kewajiban menegakkan hudud yang jelas qat'i, wajib pasti tegakkan, tidak akan tegak melainkan dengan sesuatu, yakni dengan adanya al-imam awil khalifah, maka mengadakan khalifah menjadi wajib adanya. Banyak dalil-dalilnya, diuraikan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, menukilkan dalil ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulil amri minkum. Dalil kewajiban menaati ulil amri adalah dilalah, mengandung dilalah petunjuk wajibnya mengangkat khalifah yang wajib ditaati itu sendiri. Ulil amri yang ditaati itu sendiri. Ini kan ilmunya Ahlus Sunnah. Manhajnya itu dibahas dalam ilmu ushul fikih. Jadi tidak sesederhana istifham inkari, pengingkaran sebagian orang. Bahkan saya katakan ini pertanyaan yang aneh kalau lahir muncul kemudian dari orang yang belajar ilmu syar'i. Maka saya pertanyakan, kenapa ilmunya tidak diamalkan? Karena kalau kita mengamalkan ilmu ushul fikih yang kita pelajari dari para guru, jelas makalah para ulamanya, jelas kitab Tauratnya bisa kita buka, bisa kita bahas dengan ilmunya, kita pun juga bisa baca kitabnya langsung bifadlillahi ta'ala, belajar kepada para ulama ahli sunnah dengan sanadnya, itu kan jelas adanya dalil-dalil kebakuan dan juga kefarduan khilafat sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram itu jelas. Nah, termasuk juga poin selanjutnya, visi kepemimpinan dalam Islam. Tadi esensi berbicara tentang penegakan ibadah itu sendiri, menjadikan Islam sebagai menjadikan khilafah itu sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan syariat Islamnya dalam kehidupan. Artinya ketika kita berupaya menegakkan khilafah, sebetulnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin selanjutnya istimewanya khilafah, visi kepemimpinan di dalam Islam. Nah, visi kepemimpinan di dalam Islam itu diuraikan oleh para ulama hizib, di samping digambarkan pula oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Melanjutkan kehidupan Islam artinya menegakkan kembali Islam dalam kehidupan. Nah, kira-kira ini buruknya di mana? Khilafah dengan pemahaman Ahlus Sunnah seperti ini buruknya di mana? Negatifnya di mana? Yang saya tanyakan sederhana saja. Ketika ada sebagian oknum membawakan syubhat bahwa khilafah itu tertolak, khilafah itu Islami tapi tidak cocok, khilafah itu memecah belah umat. Padahal ulama ahli sunnah semisal Al-Hafidz Al-Qurtubi menegaskan yang namanya khilafah itu litajtami' bihil kalimah, untuk menyatukan al-kalimah.
istilahnya al-kalimah, kata. Tapi sebetulnya dalam ilmu balaghah Arabiyah, perkataan Al-Qurtubi maksudnya adalah menyatukan pandangan kaum muslimin. Menyatukan, bahkan ketika para ulama ahli sunnah, Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i menegaskan wajibnya kesatuan khilafah, itu menandakan yang namanya khilafah itu justru menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Nah, saya tanya, siapapun Anda yang meyakini khilafah itu memecah belah umat, itu mana dasarnya? Jangan susah-susah lah, katakanlah dasar normatif. Coba hadirkan saja data historis tuh ya, yang barangkali tidak terlalu perlu ilmu mendalam di bidang ilmu ushul fiqh ataupun juga balaghah Arabiyah mengkaji itu semua. Tinggal baca saja buku-buku sirah kan begitu. Itu kan jelas yang namanya khilafah itu justru tegak di selama 14 abad itu menaungi manusia yang heterogen. Bukti sejarah Utsmaniyah misalnya, itu kan berbagai macam suku bangsa ada di sana, berbagai macam agama ada di sana. Semuanya diatur oleh aturan Islam dalam urusan publik. Keadilan pun juga tegak di sana. Bahkan digambarkan dalam catatan sejarah bagaimana orang-orang kafir ahlu dhimmah itu mereka lebih memilih tunduk kepada negara khilafah daulah Islamnya daripada kepada pemerintahan Romawi, pemerintahan kufur Romawi. Nah, itu kan secara historis saja terbukti. Apalagi kalau kita bicara tentang sumber-sumber normatif dari Quran dan Sunnah yang menggambarkan visi, itu ya, di samping visi menegakkan Islam di tengah-tengah kehidupan, yang namanya pemerintahan khilafah pun juga jelas menyatukan kaum muslimin di atas akidah Islamnya. Nah, ini kan baik secara normatif maupun juga historis terbukti fungsi dari khilafah ini. Ini wurud disebutkan di dalam kitab-kitabnya para ulama ahli sunnah. Itu saya nukilkan sebagian kecil di dalam buku ini, tapi perinciannya nanti bisa dilihat di dalam buku Bunga Rampai, 40 hadis pilihan siasa dan khilafah, kajian balaghah dan usul fikih dari hadis-hadis siasa dan khilafah yang sedang kami susun. Bi fadlillahi ta'ala wa bi taufiqillah. Nah, ini artinya tuduhan prematur Islam memecah belah bangsa itu muncul itu tanpa argumentasi, tanpa dasar bukti. Artinya itu kembali kepada para penuturnya sendiri, menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas ilmu dan adab mereka terhadap ajaran Islam khilafah itu sendiri. Maka mardudun syar'an wa aqlan. Kullu ma buniya ala batilin fa batilun. Segala hal yang dibangun dari asas paradigma yang batil maka batal, runtuh. Ya sederhana saja. Silakan hadirkan buktinya khilafah memecah belah umat. Mana buktinya? Justru ketika khilafah hancurlah Palestina terpecah, kaum muslimin negara-negara kaum muslimin itu terpecah belah dengan adanya nasionalisme itu, national state, banyak pemimpin di sana. Masing-masing katakanlah fokus kepada negerinya sendiri. Kita pun juga mendapati itu ya bagaimana kaum muslimin terpecah pasca runtuhnya khilafah itu justru ya tadi yang namanya Palestina yang tadinya satu negeri, min biladi syami, negeri Palestina, bumi Al-Quds, itu kan justru dicaplok oleh Yahudi pasca runtuhnya kekhilafahan. Justru bukti-bukti yang ada lisanul hali afsah min lisanil maqali, kalau kata para ulama, kalau kata orang Arab itu bahasa keadaan itu lebih fasih menunjukkan kepada realita daripada bahasa klaim semata. Kenyataannya fakta-fakta di depan mata menunjukkan ketiadaan khilafah justru menunjukkan bahaya terpecah belahnya umat. Ini pula yang ditegaskan oleh pakar sejarah. Bukan hanya pakar usul fikih, pakar hadis sekelas Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Imam Syafi'i yang menegaskan kesatuan khilafah, Al-Hafidz Al-Qurtubi di dalam kitabnya Litajtami' bihil kalimah, termasuk juga diantaranya pakar sejarah Dr. Taj Ahmad itu doktor pakar sejarah di dalam kitabnya Ahwalul Muslimin al-Yauma, itu di dalam slide saya sebelumnya ada, silahkan dilihat. Itu belum menegaskan ketika hancurnya atharu ghiabil khilafati, bahasa beliau, pengaruh ketiadaan khilafah terhadap umat adalah tidak adanya negara besar superpower yang bisa menyatukan kaum muslimin. Tadi di antara buktinya terpecahnya Palestina dicaplok oleh penjajah Israel. Nah, itu kan bukti. Justru kenyataannya kalau kita ingin terbuka, memiliki pemikiran yang lebih terbuka sedikit saja, tidak mengukur khilafah
dengan dengan kepentingan kantong sendiri, mohon maaf saya katakan begitu, ini kan jelas kenyataannya khilafah itu mengandung maslahat syariah, menjaga agama, menjaga kesatuan kaum muslimin. Itu buruknya di mana? Negatifnya di mana? Maka betapa batilnya asumsi-asumsi buruk yang menuduh khilafah dengan beragam macam tuduhan tanpa bukti itu. Kita umat Islam ya ikhwatil kiram, kita memiliki hasanah turas yang berharga. Mana mungkin hasanah turas mau digantikan dengan paradigma bingung hermeneutika, paradigma bingung demokrasi, paradigma bingung filsafat ekonomi neoliberalisme kapitalisme. Rugi yang ada wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya ada krisis kehidupan saja. Termasuk juga ketika berbicara tentang terakhir politik. Nah ini saya simpulkan di sini. Politik dalam negeri dan politik luar negeri daulah khilafah di dalam Islam. Tadi kita sudah bahas sampai sini ya. Nah, termasuk diantaranya pilar pemerintahan dalam Islam. Apa? Yang pertama tadi asyaratul syar'i, ini dalilnya qat'i. Yang kedua as-sultanu lil ummah, bahwasanya umat yang memiliki hak untuk mengangkat khalifah. Baiat di tangan mereka, umat yang membaiat seorang khalifah. Di antaranya diwakili dengan keberadaan al-halli wal aqdi, baiat inqaz, pengangkatan, lalu ada baiat taat untuk kaum muslimin pada umumnya. Nah, ini makna dari as-sultanu lil ummah. Apa dalilnya? Sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah baginda Rasulullah. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Wa man mata wa laysa fi 'unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Baiat itu dikaitkan dengan posisi umat itu sendiri. Nah, artinya as-sultanul ummah ini baku tidak jelas baku. Ada dalilnya jelas, ada dalilnya. Ada dalil berarti ada standar. Kata siapa tidak baku. Ini sistem jelas masuk sistem mekanisme pemerintahan dalam Islam. Poin yang ketiga, kewajiban adanya satu khalifah, wujubul khalifatul wahidu, wujubul khalifatil wahidi lil muslimina. Kewajiban adanya satu khalifah untuk kaum muslimin seluruhnya. Ini ditegaskan, baik di dalam bahasanya Al-Imam Al-Iji, di dalam kitabnya, atau Imamul Haramaini Al-Juwaini Syafi'i, atau bahkan dalam kitab fikih kontemporer Al-Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah yang pernah kita bahas minggu lalu. Ini pula yang sama ditegaskan oleh ulama-ulama Hizbut Tahrir, min Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang keempat adalah khalifah berhak mengadopsi hukum. Lil khalifati hakut sabani. Khalifah memiliki hak untuk mengadopsi suatu hukum Islam yang berkaitan dengan penyatuan suara kaum muslimin. Nah, dalam hal ini politik dalam Islam jelas menegakkan hukum-hukum syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Ini dalilnya dari Quran, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, ijma'nya sahabat, asar, itu kan jelas sekali. Termasuk yang terakhir politik luar negeri daulah Islam yang menegakkan dakwah dan jihad fisabilillah. Ini pun juga jelas terbukti dalam sunnah fi'liyah baginda Rasulullah. Selama masa hidup beliau senantiasa mengirimi surat-surat kenegaraan ke penguasa-penguasa kafir di masanya, kepada penguasa Romawi, penguasa Persia, penguasa berbagai macam negeri, termasuk juga Ethiopia, termasuk diikuti oleh para sahabat seluruhnya, para khulafa rasyidun. Itu mereka senantiasa aktif menegakkan dakwah dan jihad fisabilillah. Terbukti diantaranya hingga Islam bisa sampai ke bumi Nusantara. Kenapa? Karena ada paradigma dakwah di sana. Dakwah itu menjadi hal yang maklum, dipahami. Dakwah dan jihad itu sesuatu yang maklum. Dan mulai kekhilafahan Khulafa Ar-Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah. Hatta tatkala seorang khalifah terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena pada waktu itu qadhi qudotnya Ibnu Abi Du'at pada masa hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Itu dia mempengaruhi Khalifah Al-Mu'tasim billah sehingga dia tadi terpengaruh melakukan sebagian kezaliman. Tapi ketika berbicara tentang jihad, ini di masanya Al-Mu'tasim billah itu tetap melekat, artinya visi jihad itu senantiasa melekat di era kekhilafahan Islamnya itu sendiri. Ini jelas ada standarnya, jelas ada dalilnya, baku diamalkan dari masa ke masa. Nah, bandingkan dengan kondisi saat ini. Kalau ini aktif memimpin umat manusia, memimpin peradaban, nah ini di zaman sekarang seperti kita dalam keadaan terpuruk. Kal'is fil baida yaqtul hadzama wal ma fawqa zuhuriha mahmulun.
Kalau dalam bahasa syair itu seperti unta yang mati kehausan di tengah padang pasir. Padahal yang namanya air tersimpan di pundaknya. Dia bawa air, tapi dia tidak mau katakanlah tadi itu ya justru mati kehausan itu sendiri. Padahal di pundaknya, di punggungnya itu ada air. Ya. Nah, itu kan perumpamaan kita hidup di tengah-tengah turas warisan ulama ahli sunnah, konsepsi baku pemerintahan dalam Islam itu digantikan. Nah ini tadi sekilas tentang daulah Islam di masa baginda Rasul sudah saya gambarkan ketika bicara keistimewaan dalil keistimewaan tadi. Saya kira tidak perlu dibahas lagi. Ini pembahasannya jelas di dalam sunnah, di dalam sirah bisa dibaca kitab Ad-Daulatul Islamiyah itu yang ditulis oleh Imamuna Al-Allamah Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam kitab itu jelas perinciannya. Ataupun juga di dalam buku ini, di dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Rawas Qur'anji. Nah, ini di dalam kitab ini, dalam kitab apa? Qiraatun Siyasiyatun Lisiratin Nabawiyati. Ini termasuk ulama yang menegaskan adanya format kebakuan daulah Islamiyah di masa baginda Rasulullah SAW. Penggambarannya belum mengakui adanya daulah Islamiyah. Nah, itu Profesor Dr. Muhammad Rawas Qur'anji yang wafat tahun 1435 Hijriah, kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, yang saya herankan para penolak kebakuan khilafah itu mereka tidak menghadirkan resolusi pemerintahan yang bagus, yang good governance itu seperti apa. Artinya hanya bisa menyalahkan, menggugurkan konsep yang jelas ada dalilnya, bidunil ilmi wa biduni hujatin, itu tanpa menghadirkan konsepsi tandingan. Lalu yang ideal itu seperti apa? Kalau kita bicara tentang kurikulum pendidikan saja, di zaman sekarang kita berbicara tentang kurikulum pendidikan ideal, diupayakan, dirinci konsepnya. Lalu kenapa ketika berbicara tentang pemerintahan, ketika kita menghadirkan, para ulama menghadirkan konsepsi ideal pemerintahan dalam Islam al-khilafah, konsepsi syar'i, itu malah ditolak mentah-mentah tanpa bukti dan hujah argumentatif. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang tidak pernah muncul karya-karya serupa yang menandingi karya para ulama tentang keistimewaan pemerintahan dalam Islam ini. Ini jelas. Bagaimana baginda Rasulullah SAW membagikan faigunimah itu kan di dalam kitab fikih ketika bicara tentang hukum peradilan, hukum tentang muamalah, termasuk pembagian gonimah, faikhorat dan sebagainya itu kan berbicara tentang fungsi bernegara, seperti itu. Jadi ini konsepsi baku pemerintahan di dalam Islam. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram termasuk berbicara tentang ini. Terakhir tentang muhasabatul hukami. Di dalam hadis-hadis SAW itu kan jelas. Di buku ini halaman berapa, pembahasan muhasabatul hukami, kalau memang sudah punya bukunya, silahkan dibuka pada halaman 257. Halaman 257. Halaman 257. Nah, di dalam buku ini itu kami uraikan bahwa di antara kismah pemerintahan dalam Islam, juga pemerintahan Islam mengakui adanya muhasabatul hukami. Apa dalil-dalil kebakuannya? Jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ini saya berikan kerangkauannya saja. Di dalam hadis Rasulullah ada kalimat ad-dinu nasihatu. Din itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimina wa amati. Perhatikan kalimat wali a'immatil muslimina. Kalimat ini bagian dari ad-dinun nasihat. Din itu adalah an-nasihat. Apa makna nasihat kepada Allah dan kitab dan juga Rasulnya? Maknanya adalah memurnikan. Nasatul asal, memurnikan ketaatan keimanan kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan an-nasihat li a'immatil muslimin? Artinya mengoreksi mereka. Mengoreksi kesalahan mereka. Termasuk juga wa'amatim untuk kaum muslim pada umumnya. Nah, kalimat wali a'immatil muslimina ini bagian dari apa? Juz'un, dia bagian dari amatul muslimina. Maka dalam perspektif balaghah Arabiyah ini terkandung petunjuk pentingnya melakukan nasihat, mengoreksi penguasa di dalam Islam. Kenapa? Karena dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus, lalu menyebutkan orang pada umumnya. Padahal sebetulnya kalau kalimat li a'immatil muslimin tidak ada, itu sudah cukup diwakili kalimat wa amatihim. Ini menggambarkan zikrul am ba'dal khas untuk menekankan urgensi menasihati penguasa. Dalil apa? Dalil wajib mengoreksi penguasa.
Termasuk juga di dalam hadis Rasulullah SAW, afdolul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin, seutama-utama jihad. Ada bentuk tafdil pengutamaan afdol al-jihadi. Kenapa? Karena kata para ulama ahli sunnah, kenapa dikatakan afdolul jihadi, menyampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang jihad fisabilillah, kita berhadapan dengan musuh, katakanlah kafir harbi, kita dan dia mungkin pada level yang sama. Kita pegang senjata, dia pegang senjata. Tapi bayangkan ketika berbicara tentang seorang ulama, seorang dai, tanpa senjata kecuali lisan dan keimanan, lisan semata, berdiri teguh mengoreksi penguasa yang zalim. Resikonya adalah nyawa, penjara, dan sebagainya. Itu yang dihadapi oleh siapa? Oleh para ulama senior, ulama-ulama Hizbut Tahrir diantaranya. Al-Imam Al-Mujahid Al-Qadi Al-Albani. Kenapa digelari seorang mujahid? Karena beliau dikenal wafat tidak lama setelah sakit parah, setelah disiksa oleh penguasa yang zalim. Ini menunjukkan apa? Betapa tercelanya mereka yang mengada-ngadakan dusta, merendahkan para ulama ini. Padahal keimanan mereka teruji, amal mereka pun juga jelas, kan begitu. Ya sedih huruf kan ya. Baik itu. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Nah, kalimatu haqqin ini artinya menandakan ini kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Nah, termasuk dalil Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amara wa nahu faqatalahu. Nah, ini penggelaran Sayyidus Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seorang pria, seorang mukmin yang berdiri di depan penguasa yang zalim, memerintahkan kepada kebenaran, melarang dari kemungkaran, lalu dia membunuhnya. Nah, kalimat fa'amarahu wa nahahu itu tidak dijelaskan memerintahkan apa, melarang apa. Itu dalam ilmu balaghah dan usul menandakan keumuman sifatnya. Pokoknya kalau penguasa melakukan kemungkaran, lalu kita suruh dia kepada kebenaran, larang dia dari kemungkaran, lalu dai tadi dibunuh, ini pada prinsipnya masuk kepada Sayyidus Syuhada. Dalam ilmu ushul fikih, afdalul jihadi Sayyidus Syuhada termasuk dalil tegas qarinah jazimah wajibnya menegakkan muhasabatul hukami. Nah, itu jangankan kepada penguasa zaman sekarang. Kepada khalifah saja, para khulafa rasyidun yang dijamin masuk surga, itu para sahabat dalam asar salafun shalih jelas mengamalkan muhasabatul hukami. Jadi kalau ada di antara kaum mukmin itu memiliki keberanian, memiliki keimanan dan lisannya berani mengoreksi penguasa yang zalim, tolong katakanlah antum diam karena takut dan sebagainya, lalu mendapati orang lain memiliki keberanian karena faktor keimanan tadi mengoreksi penguasa yang zalim, jangan lantas tuduh mereka sebagai seorang yang bugot. Itu kan tidak nyambung. Itu kalau orang yang ngerti ini kita bingung. Muhasabatul hukami jelas dalilnya dalam sunnah dan athar salafun shalih, malah dituduh bugot yang tidak relevan. Bugot itu ada definisi syar'inya. Mengoreksi penguasa itu tidak bisa didefinisikan sebagai bugot. Kalau definisi bugot seperti itu artinya para sahabat salafun shalih mereka bugot. Ini minal qiyasi badi. Dan kita lebih percaya kepada amalnya salafun shalih daripada klaim sepihak orang zaman sekarang yang mengaku pengikut salaf misalnya, tapi lisannya tidak bisa menjaga menuduh kaum muslimin yang menegakkan dakwah ini dituduh sebagai bugot kepada pemerintahan yang sah menurut sebagian mereka. Nah, itu kan mardudun syar'an. Dalam hal ini jelas boleh tidak kita mengoreksi penguasa secara terbuka, jelasnya baik sunnah fi'liyah maupun juga sunnah fi'liyah bagi Nabi sallam dan juga para sahabat, itu jelas mereka mengoreksi penguasa secara terbuka. Umar bin Al-Khattab pernah dikoreksi secara terbuka di hadapan para sahabat yang lain. Itu artinya apa? Muhasabatul hukami. Kata siapa? Wajib 4 mata saja. Terlebih dalam hadis SAW ini terakhir, kalimat afdalul jihadi kalimat haqqin inda sultanin jairin. Kalimat inda dalam hadis ini, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab, yang namanya lafal inda itu, objeknya itu lil hadiri wal ghaibi. Boleh untuk orang yang ghaib maupun juga boleh untuk orang yang hadir. Objeknya bisa ada di depan kita atau objeknya tidak ada di depan kita. Itu faidah nahwiyah atau faidah arabiyah dari kata inda.
Artinya, dari mana teorinya? Silahkan baca kitab Jami'ud Durusil Arabiyah, karangan ulama bahasa Arab Al-Adib Mustafa Al-Gulayaini. Lafal inda itu digunakan oleh orang Arab lil hadir wal ghaib. Artinya, penguasanya apakah ada di depan kita atau mereka diam di rumahnya atau diam di mana, tapi kita menyampaikan ke muka publik dan berita koreksi tadi sampai kepada yang bersangkutan, maka bagian dari Inda Sultani Jairin dalam perspektif bahasa Arab. Belum kalau kita memperhatikan sunnah fi'liyah dan athar salafun salih yang menegaskan syariahnya melakukan muhasabatul hukam. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Ahmad yang menyatakan kalau hendak mengoreksi penguasa maka ambil tangannya, tidak boleh terang-terangan? Itu jelasnya dari segi pembahasan sanadnya itu ada kritik terhadap sanadnya itu sendiri. Nah, terlebih hadis terkait pun juga jelasnya itu harus diperhatikan penempatannya seperti apa, apakah memang berfaedah kepada haram mutlak atau seperti apa, itu kan perlu dirinci kembali. Ternyata kenyataannya dalam sunnah fi'liyah baginda Rasulullah para sahabat itu muhasabatul hukami itu bisa saja dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Bahkan terkadang lebih maslahat syar'i itu ditunjukkan, ditampilkan secara terbuka. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau pernah mengoreksi seorang penguasa. Ini ulama ahlu sunnah, jelas, keilmuannya jelas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengoreksi Khalifah Al-Muqtafi. Ketika dia masuk ke dalam masjid, berada di depan Abdul Qadir Jailani. Nah, di dalam kitab Dr. Muhammad As-Solabi, pakar sejarah, beliau menukilkan keterangan ini. Jadi seorang ini belum mengatakan wallahi ta'alal muslimina azlamaz zalimin. Engkau wahai Khalifah Al-Muqtafi telah mengangkat bagi orang-orang muslimin itu sezolim-zolimnya hakim. Lalu beliau bertanya lagi, fama jawabuka inda rabbil alamin. Lalu bagaimana pertanggungjawaban engkau kelak ditanya oleh Rabbul Alamin? Akhirnya apa? Khalifah Al-Muqtafi langsung memecat hakim yang zalim tadi, digantikan dengan hakim yang adil. Itu terang-terangan ala mimbar, di atas mimbarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf waktunya sampai sejauh ini. Ini banyak sebetulnya perlu kita bahas, tapi kita cukupkan saja dulu. Silakan dibuka sesi diskusi. Silakan Ustaz Indra. Ya, terima kasih pada Ustaz Irfan yang setelah menyampaikan materinya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa ya. Materi yang disampaikan terkait tentang masalah Islam. Jadi ketika kita bicara tentang masalah Islam, maka Islam bukan hanya sebatas ibadah biasa saja, tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Dan itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang istimewa, ya, karena Islam sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya via chat, gitu ya. Ataupun misalkan yang mau bertanya secara langsung, jika waktunya mencukupi, insya Allah dipersilakan. Jadi, ada pertanyaan Ustaz dari YouTube terlebih dahulu. Jadi, ini dari Ustazah Fenty Femfirina. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, bagaimana menanggapi perkataan jika akidah tidak bisa jadi dasar negara? Karena dalam akidah juga banyak firqahnya, banyak kelompoknya. Mohon pencerahannya Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Ustaz. Kang Zaid minta bantuan ya, Ustaz Irfan. Nah, berkaitan dengan tadi, akidah Islam dijadikan sebagai asas bernegara. Yang pertama begini,
Yang dimaksud dengan akidah Islami dijadikan sebagai asas bernegara tadi itu bukan itu tidak ada kaitan dengan furu'ul akidah. Tapi bicara tentang usulul akidah, suatu hal yang qat'i disepakati oleh seluruh madhab akidah atau firqah-firqah akidah yang pernah muncul di era-era kaum muslimin kan begitu. Jadi perlu didudukan. Jadi prinsip ya, kenapa akidah Islam dijadikan sebagai asas bernegara? Artinya akidah Islamiyah itu dijadikan sebagai standar ketika menyusun konstitusi, perundang-undangan, undang-undang dasar, undang-undang katakanlah undang-undang migas dan sebagainya. Akidah Islamiyah sebagai fondasinya itu kan memiliki konsekuensi yang qat'i, itu menuntut seorang mukmin, baik khalifah, wali, para hukam, termasuk juga seluruh elemen negara itu menjadikan syariat Islamiyah sebagai pedoman dalam mereka mengatur urusan umat. Jadi intisannya di sana. Nah, tentu kan masalah paradigma semacam ini kan disepakati sebetulnya baik oleh firqah Asy'ariyah, Maturidiyah, Nasafiyah, Thahawiyah, min ahli sunnati wal jamaah, termasuk juga hatta bahkan firqah dhalalah semisal Mu'tazilah saja itu tidak se-error orang liberal di zaman sekarang. Kalau orang liberal di zaman sekarang mereka katakanlah mengadopsi filsafat kufur barat sehingga mereka membawakan paham pluralisme yang jelas bertentangan dengan akidah Islamiyah, bahwa semua agama sama menuju Tuhan yang sama meskipun jalannya berbeda, itu kan tidak masuk logika. Logika kita mengatakan Tuhannya beda, konsepnya beda, bagaimana mungkin mengatakan kita menuju Tuhan yang sama, Tuhannya beda, konsepnya pun juga beda. Sama di mana? Itu kan logika mereka logika kekanak-kanakan. Saya katakan begitu jelas. Pluralisme itu seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini ikhwatil kiram azallahu wa iyyakum perlu dipahami akidah tadi yang menjadi asas negara maksudnya adalah akidah, maka dikatakan akidah Islamiyah. Bukan akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah atau mazhab-mazhab di dalam firqah akidah itu sendiri. Maka di dalam manhaj ini, di dalam pandangan kita tentang khalifah berhak mengadopsi hukum, itu dalam hal ini negara itu tidak pada tempatnya katakanlah mengadopsi suatu mazhab akidah dan memasakkan mazhab katakanlah akidah tadi kepada katakanlah harus wajib Asy'ariyah, maka Maturidiyah, maka Nasafiyah atau Tahawi wajib tunduk kepada mazhab ini. Itu kan tidak bisa, ya. Kenapa? Karena prinsipnya tadi yang dijadikan asas adalah al-aqidatul islamiyatu. Akidah Islamiyah yang memang tidak berbicara tentang furu'ul akidah itu sendiri. Ya. Prinsipnya, tanda kutip ya, prinsipnya tadi kembali kepada usulul perkara usul ya, dalam pembahasan akidah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Ubaid. Beliau bertanya, konsep adalah Islam kan sebagai konsep dolalah iltizam perlu diuraikan lebih dalam Ustaz. Jadi beliau minta penjelasan lebih mendalam dari Ustaz terkait tentang konsep dolalah iltizam. Ini kita buka di slideshow kemarin ya. Jadi begini, yang namanya dilalah iltizam itu kan nanti masuk kepada teori di antara teori-teori ilmu usul fikih ya. Cuman yang ingin saya jelaskan mungkin intinya begini. Karena ini perlu pembahasan runut sebetulnya, cuman saya ingin menunjukkan bagaimana para ulama secara efektif mereka menggunakan dalil ini untuk pembahasan dalil khilafah di dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi dilalah iltizam itu penggambaran tasawurnya itu kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Kaidah ini kan maklum tadi sepakati digunakan oleh para ulama. Sebagai contoh ketika mereka menjelaskan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi ayat ini jelas mengandung dilalah iltizam, mengadakan khalifah. Petunjuk dari suatu kelaziman. Lazimnya begini. Ayat ini kan memerintahkan umat Islam, umat mukmin wajib menaati Allah, menaati Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Minkum ay minalladzina amanu.
Artinya ulil amri wajib mukmin, wajib muslim. Ini dalil baku ini, katanya. Karena kalimat minkum di sana bukan minal kafirin, ya. Bukan min ghairil muslimina. Mau dikatakan non muslim atau mau dikatakan kafir ya hukumnya sama. Intinya yang namanya khalifah wajib dari kalangan alladzina amanu. Ini baku, ini standar jelas dalilnya. Nah, kalimat ulil amri minkum ini kan wajib, dalil wajib adanya, wajib menaati ulil amri. Nah, menaati ulil amri tidak bisa terrealisasi. Kewajiban ini tidak mungkin bisa kita realisasikan kalau ulil amri yang sah secara syar'i dibaiat oleh umat untuk menegakkan hukum syariat itu tidak ada. Maka ini menjadi hal yang lazim. Lazimnya adalah ya wajib ada supaya kita bisa mengamalkan kewajiban wa ulil amri minkum dalam ayat ini. Ya. Nah, jadi penggambaran tentang praktik dilalah iltizam itu modelnya seperti itu. Logikanya seperti ini kan sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya. Cuma mau tidak kita mengakui kan begitu. Karena dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari pun juga mentarji wa ulal aqwal fi dzalika bisawab. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini humul umaro wal wulat li sihhatil akhbari. Karena kan sebagian orang mendefinisikan ulil amri adalah ulama. Ulil amri adalah penguasa. Yang benar, yang paling tepat ulil amri adalah al-umaro, penguasa itu sendiri. Lisihatil akhbari anin Nabi SAW. Lisihatil akhbari, karena adanya akhbar-akhbar yang sahihah dari baginda Nabi SAW bil amri, dengan perintah bi ta'atil a'immati wal wulati, memerintahkan ketaatan kepada para penguasa fi makana Allahu ta'atan lil muslimina maslahatan, dalam perkara yang mengandung ketaatan terhadap Allah dan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, ini kan konsepsi baku jelas berbicara tentang kewajiban mengadakan ulil amri. Termasuk para ulama ketika mereka menggunakan kaidah ini. Wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwahum wahdharhum ay yuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Wa nihkum, dan hendaklah engkau memutuskan, hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan di kitabillah taala, wa la tattabi', dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka yang, dan berhati-hatilah engkau kalian terhadap mereka supaya mereka tak memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Nah, ayat ini kan merintahkan apa? Menegakkan hukum Islam dalam kehidupan. Nah, kenyataannya di dalam kitabnya ini Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i misalnya, di dalam kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq menegaskan, di dalam kitab Sulamut Taufiq Abdullah Ba'alwi menegaskan, lalu disyarah oleh Syekhuna Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarahnya Mirqatus Su'udit Tasdiq, ini bahwa yajibu ala wulatil amri, wajib hukumnya bagi ulil amri. Disyarah oleh Syekh Nawawi ay minal imami au naibihi, yakni dari khalifah atau yang mewakilinya. Al-imam itu sinonim dari khalifah. Al-imam abil khalifah atau yang mewakilinya. Untuk apa? Qatlu tadi ke sholat, menghukum mati orang yang meninggalkan sholat. Perhatikan, itu hukuman sanksi menegakkan sanksi bagi orang yang menegakkan sholat dikaitkan dengan eksistensi tugasnya al-imam abil khalifah yang hukumnya wajib sendiri. Nah, kalau khalifah awil imamnya tidak ada, padahal dalil Quran sudah menegaskan kewajiban tadi, sunnah fi'liyah bagi Nabi menegaskan pula, makalah ulama merincinya, maka berlaku kaidah ma la yatimul wajibu hal-hal. Jadi kewajiban menegakkan sanksi hukum Islam misalnya, menegakkan hukum Islam misalnya, yang memang wajib tapi tidak akan sempurna illa bihi, kecuali dengan keberadaan al-imam awil khalifah, bahwa wajib. Maka keberadaan mengangkat imam, mengangkat khalifah menjadi wajib adanya. Ini kan lazim. Jadi sesuatu hal yang menuntut kelaziman. Iltizam itu kan tolabul luzumi. Jadi menuntut adanya kelaziman itu sendiri. Makanya para ulama dalam kitab usul fikih mereka mengatakan bahwa jika Allah sudah merintahkan hamba untuk menunaikan suatu perbuatan dan Allah mewajibkannya, di sisi lain apa yang diperintahkan tak akan tercapai sempurna kecuali dengan hal lainnya, maka hal lainnya tersebut menjadi wajib adanya. Ada kaidah lain, wujubul wasaili tabi'un li wujubil maqasidi. Kewajiban wasail, wasilah-wasilah pengantar kepada sesuatu itu mengikuti wajibnya hal yang menjadi tujuan.
tujuan menegakkan syariat Islamiyah, menaati ulil amri, tidak akan terpenuhi kecuali dengan adanya al-imam abil khalifah, maka wajib wasilah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini karena berhubung waktu, Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Oh, kalau mungkin ada waktu, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Saya bacakan sekaligus dan mungkin Ustaz bisa ringkas secara detail, Ustaz. Yang pertama dari Bapak Wahyudi, bagaimana tanggapan Ustaz terkait mengoreksi penguasa dengan cara orasi di jalan? Karena ada yang beranggapan bahwa itu bukan bentuk mengoreksi penguasa, melainkan menghujat. Itu dari Bapak Wahyudi. Lalu yang kedua dari Ibu Eli Darnita. Assalamualaikum Ustadz, ketika ada seorang memposting tentang khilafah di medsos, Ana melihat komen, coba aja terapkan khilafah CRT, gratiskan semuanya, listrik, BBM, sembako, dan lain-lain. Jangan sesumbar mau tataran negara. Gimana kita menyikapi hal seperti itu, Ustadz? Yang komen saudara kita Muslim, jika menjawab apa dalil yang tepat, pas, dan membungkam yang seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa dijawab langsung, Ustaz. Nah, yang pertama berkaitan dengan muhasabatul hukami tadi, itu kan perlu didudukan begini. Yang pertama, yang namanya muhasabatul hukami itu kan dalilnya boleh diamalkan baik secara terbuka atau tidak, atau secara 4 mata. Bahkan kadang juga lebih diperlukan terbuka. Saya katakan begini, sebagai contoh begini. Misal penguasa zalim itu mengatakan hudud itu tidak wajib ditegakkan. Itu kan penyesatan. Yang namanya riba itu boleh, halal, legal, dan sebagainya. Itu kan penyesatan. Penyesatan mereka dikatakan dipublis ke tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya ada model begitu. Lalu kalau misalnya para ulama, para dai hanya mengoreksi 4 mata, artinya yang dinasihati, yang diluruskan hanya oknum penguasanya saja. Pertanyaan saya, bagaimana nasibnya rakyat? Tentu mau tidak mau kita akan menjelaskan kepada rakyat kesalahan asumsi penguasa tadi. Artinya itu tetap saja akhirnya muhasabah lil hukam dalam bentuk secara terbuka. Jadi secara logika syar'an saja akan jelas model begitu. Lalu bagaimana kalau uslubnya di jalan-jalan orasi? Itu kan hanya uslub saja sebetulnya. Kalau orang menuduh itu mengandung hujatan, itu kan itu bukan yang namanya muhasabatu hasaba yuhasibu muhasabatan hisaban, mengevaluasi. Nah, kalau di dalamnya ada hujatan, kata-kata yang kotor, katakanlah berupa hujatan-hujatan yang bisa dibuktikan secara syar'i, baru bisa kita katakan itu hujatan. Tapi kalau memang tidak ada hujatan, ya jangan sampai digeneralisir. Kalau ada orang menyampaikan koreksi secara argumentatif pakai dalil Quran dan Sunnah, itu yang seringkali kami lakukan. Saya pun juga mengamalkan itu. Ya, ketika orang mempersekusi bendera tauhid, maka kita tampil di muka publik, ya, mengoreksi katakanlah ya, kelakuan fulan dan fulan dan sebagainya, semisal itu orasi tentang masyarakat. Apakah kita menghujat mereka? Kan tidak. Tapi kita menjelaskan kepada khalayak masyarakat, uslubnya tampil di muka publik, menggambarkan konsepsi Islam yang benar seperti apa, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsipnya dalam menilai suatu kalimat ada hujatan atau tidak dalam balaghah Arabiyah jelas. Saya pinjam kaidahnya, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Untuk setiap maqam keadaan itu ada penilaian tertentu untuknya. Dan untuk setiap maqam itu, untuk setiap maqal itu, untuk setiap jenis perkataan itu ada maqamnya. Jadi jangan digeneralisir tanpa dasar. Itu tuduhan tidak relevan. Lalu yang kedua, ada tadi di medsos katanya yang mengatakan silahkan terapkan khilafah di KRT. Mohon maaf ya, saya katakan model komentar semacam itu tidak pernah, bahkan hatta tidak pernah muncul dalam lisan katakanlah orang-orang sesat di eranya Al-Asam Al-Mu'tazili atau orang Mu'tazilah itu, ataupun juga kesesatan Ali Abdul Razik, muncul bahasa-bahasa yang menunjukkan ini rendahnya kualitas keilmuan seperti itu. Saya harus katakan rendahnya kualitas keilmuan. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang khilafah ini sudah maklum. Baik para penolak khilafah maupun juga para ulama Ahlus Sunnah yang menegaskan syariahnya khilafah,
yang namanya khilafah itu, perhatikan kata Imamul Haramaini Al-Juwaini Asy-Syafi'i jawab saja begini. Yang namanya khilafah itu ya tidak nyambung kalau dikatakan silakan terapkan di KRT-an, bagaimana bisa? Karena yang dimaksud dengan khilafah hakikoh syariahnya adalah kepemimpinan umum, riyasatun tamatun, pimpinan yang sempurna, yang menyeluruh, waza'amatun amatun, pimpinan umum. Kalau pimpinan umum artinya bukan RT, bukan RW, bukan kecamatan, bukan kelurahan, bukan nation state, jangankan KRT-an. Sistem lokal-lokal domestik seperti nation state saja itu tidak masuk definisi syar'i dari khilafah menurut para ulama. Artinya pernyataan itu sudah salah, batal secara asasi. Silahkan terapkan kekhilafan DRT, berarti itu bukan khilafah namanya. Karena hakikat syari dari khilafah ditunjukkan dalam nas Quran dan sunnah fi'liyah ijma sahabat, itu kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Jadi tidak nyambung komentarnya, itu mardudun aslan. Nah, perhatikan, ini pun juga jelas. Ini bukan kata ulama Ahlus Sunnah Hizib saja. Al-Qadhi Taqiyuddin Al-Albani menegaskan yang dimaksud dengan khilafah itu kan ini paradigmanya. Riyasatun amat. Sama seperti kata siapa? Al-Imam Ibnu Khaldun. Sama seperti kata siapa dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Riyasatun amat. Sama seperti pernyataan Al-Imam Al-Iji. Khilafat yajibu ittiba'uhu ala kafatil ummati. Kalau KRT-an artinya bukan kafatil ummati. Maka saya tanya balik, itu model begitu itu lahir dari mana? Nah, dasar ilmunya apa? Makanya saya katakan begini, jangankan untuk mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan pertanyaan saja kan perlu ilmunya. Setiap lisan itu, apalagi pengingkaran bernada pertanyaan, nah, itu lebih butuh lagi dasar ilmunya. Kalau orang mengklaim silahkan tegakkan khilafah dalam bentuk KRT-an, bisa tidak, itu kan istifham inkari namanya. Kenyataannya yang namanya khilafah itu bukan sistem KRT-an, jadi tidak relevan. Terlebih ketika bicara khilafah itu bukan hanya kewajiban saya saja dan KRT-an saya saja, tapi juga antum, yang namanya fardu alal kifayah, kalau dia tidak bisa ditegakkan oleh sekelompok orang, ya berarti berlaku lil jami. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah menegaskan ini prinsip jumhurul ulama ahli sunnati wal jamaah. Bukan kewajiban hanya satu RT, bukan hanya kewajiban saya dan antum saja, tapi juga kaum muslimin sampai terwujud khilafah tadi. Apa dasarnya? Para ulama menegaskan yang namanya fardu alal kifayah itu huwa wajibun ala jamil mukallafina wa yasqutu anhum bi fi'li ba'dim aw huwa wajibun alal ba'di. Nah, yang diambil oleh jumhur ulama termasuk juga Al-Imam Ar-Razi dan pendapatnya wa dhahaba ilal awwali al-jumhur ulama. Yang mana ini wajibun ala jamil mukallafina wa yasqutu anhum bi fi'li ba'dim. Bukan wajibun alal ba'di. Yang dimaksud dengan fardu alal kifayah itu kewajiban prinsipnya atas seluruh orang mukallaf. Kewajiban menegakkan khilafah, mengangkat khalifah itu wajib alal kifayah. Tapi ketika dia belum tegak, artinya kewajiban tadi, tuntutan tadi masih ada di pundak seluruh jami'ul mukallafina. Kalau kita menggunakan logikanya jumhurul ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka perhatikan, dan ini termasuk hal yang disimpang-simpangkan oleh oknum anti khilafah di zaman sekarang yang menolak kefarduan khilafah. Kata mereka, yang namanya kefarduan menegakkan khilafahnya kefarduan ahlul hali wal aqdi. Pada satu sisi mereka mengatakan tidak wajib, pada sisi mereka mengatakan wajibnya alal kifayah kepada ahlul aqdi. Ini kan bertolak belakang. Tapi bagaimana mungkin ada dua hukum bertolak belakang? Ini potretnya pemahaman aneh para penolak khilafah itu. Nah, kenyataannya jumhur ulama ahli sunnah dan hizib diantaranya menegaskan yang namanya kewajiban fardu alal kifayah adalah kewajiban atas seluruh orang mukallaf. Saya contohkan terakhir, ada orang meninggal, jenazah dibiarkan. Seluruh yang berdosa siapa? Apakah hanya pengurus masjid saja? Ya tidak. Seluruh kaum muslimin yang ada di RT tersebut yang tahu mayatnya dibiarkan tersebut, mereka athimu jami'an, berdosa seluruhnya. Wastadallu ala dzalika, dalil dari jumhur ulama adalah bi'ithmil jami'i bitarkihi, dengan dosanya seluruh orang tatkala meninggalkan fardu alal kifayah walau lam yakun wajiban alaihim kulluhum
kalaulah hal itu tidak wajib atas seluruh mereka, lamma asimu bitarki, maka mereka tidak dikenai dosa. Tapi kenyataannya kata ulama ahli sunnah, mereka semua asimu jami'an, asimul bi'ismil jami' bitarkihi, meninggalkan, mengabaikan kefarduan khilafah. Anda misalnya yang tadi minta PRT-an saja, itu jadi dosa. Dan ini merupakan wadhaba ilal al-jumhuru wahwa zahiru nasil imam syafi'i fil ummi. Inilah pendapat yang secara zahirnya diambil oleh Imam Syafi'i, mazhab yang kita ambil di negeri ini, oleh mayoritas orang di negeri ini di dalam kitab Al-Um. Allahu a'lam bis-shawabi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ustaz Irfan yang telah menyampaikan materinya, dan saya pun banyak mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kajian diskursus khilafah kita kali ini, baik yang aktif di Zoom maupun yang di YouTube. Terima kasih banyak. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi ya. Mungkin pertanyaannya akan kita PR-kan dan insya Allah kita jawab di grup saja, karena kita berkaitan dengan waktu ya. Dan ini pun berkaitan dengan pembahasan sejarah. Nah, insya Allah menginformasikan kembali juga di kajian diskursus khilafah, karena hal ini pun yang menjadi keresahan kita bersama. Insya Allah bab kajian seputar khilafah, baik secara sejarahnya secara rinci, ya, sejarah masa khilafah Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya, insya Allah akan kita bahas, termasuk jejak khilafah di Nusantara dengan pemateri Ustadz Salman Iskandar, editor API Sejarah 1 dan 2, dan Bang Niko Pandawa. Insya Allah terkait sejarah kita pun akan bahas secara rinci juga ya, untuk mengungkapi kajian-kajian diskursus khilafah yang disampaikan oleh Ustadz Irfan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Irfan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita pun bisa menyampaikan kepada umat secara jelas tentang khilafah, dan untuk mengefektifkan kita waktu kali ini ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.